Allah, jadilah penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabab nuzul ya, surat ini ada riwayat yang dituliskan oleh Imam Al-Wahidi di dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Beliau sampaikan bahwasanya ada sekelompok sahabat ya, sekelompok orang ya dari golongan sahabat, mereka berkumpul, mereka berbincang dalam satu majelis. Kemudian ada satu di antara mereka yang bilang, pengen banget ya, kita pengen banget tahu apa amalan yang paling Allah cintai, supaya nanti kita bisa amalkan. Jadi mereka berbincang dan berdiskusi, bertanya-tanya, apa sih amalan yang paling Allah cintai? Ayu ahabbul a'mali 'indallah. Amalan apa yang paling Allah cintai? Sampai kemudian mereka akhirnya sepakat untuk mengirim ya, satu orang kepada Rasul. Namun belum sampai orang tersebut datang ke Rasul, Rasul sudah mengutus seseorang ya, kepada mereka ya, dan menyampaikan surat As-Saff ini. Jadi Rasul sudah diberikan ya, wahyu oleh Allah untuk menyampaikan surat ini kepada mereka sebagai bentuk jawaban ya, dari Allah terhadap pertanyaan mereka. Ya, ketika ditanya, apa amalan yang paling Allah cintai? Allah jawab dengan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mereka berperang ya, berjihad di jalan Allah dengan barisan yang seakan-akan bangunan kokoh ya, seperti bangunan yang kokoh. Jadi Allah menurunkan surat ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya, apakah amalan yang paling Allah cintai? Jadi perintah jihad ya, dan juga berjihad dengan strategi dan barisan yang satu padu, itu diantara amalan yang Allah paling cintai. Kemudian maqati'us surah ya. Surat ini secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama muqaddimah, pembukaan dengan tasbih ya, ayat pertama. Kemudian bagian yang pertama al-maqta' al-awwal setelah muqaddimah, yaitu dari ayat kedua sampai ayat ke-9. Dari ayat kedua sampai ayat ke-9. Al-matla' an-nida'i, at-tahdhir wa at-tadhkir. Isinya adalah tahdzir atau peringatan dan larangan dari Allah, ya alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kemudian juga tadhkir, yaitu Allah mengingatkan juga tentang kisah-kisah para nabi. Ada kisah Nabi Musa dan Nabi Isa di ayat ke-5 dan 6. Kemudian bagian yang ketiga ini dimulai dari ayat ke-10 sampai ke-14. Di dalamnya terdapat bayan annal jihad huwa tijarah al-munjiyah minal adzabil alim. Bahwasanya jihad fisabilillah ibarat perniagaan ya, perdagangan yang menyelamatkan orang yang melakukannya dari azab yang pedih. Wal khatmu bil hathi ala nusrati dini rabbil alamin. Dan surat ini ditutup ya, dengan anjuran untuk menjadi penolong-penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum surat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu muqaddimah ayat pertama, kemudian bagian pertama di ayat kedua sampai 9, bagian ketiga di ayat ke-10 dan sampai 14. Nah, kita masuk ke dalam surat As-Saff ini. Jadi tadi kita sudah bahas dimulai dengan tasbih ya, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kemudian dilanjutkan dengan perintah Allah dan juga tahdzir ataupun peringatan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Nah, jadi di sini selain bentuknya dia pertanyaan, tapi juga maksudnya juga sebagai peringatan dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mereka mengatakan, yang menyampaikan tapi mereka tidak melakukannya. Apa balasannya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mereka akan mendapatkannya dosa yang besar di sisi Allah, ya sangat besar di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun. Jika kalian mengatakan hal yang tidak kalian kerjakan. Makanya ayat ini selalu menjadi perhatian ya bagi setiap duat, ya bagi setiap dai. Karena ngeri sekali ya orang yang dia menyampaikan sebuah
perkara, apalagi perkara itu berkaitan dengan agama, tapi ia sendiri tidak melakukannya. Nah, ayat ini pun turun juga karena memang ketika para sahabat, ya, tadi kita balik ke sabab nuzulnya, meminta ahabbul a'mali indallah, perkara yang paling Allah cintai, maka Allah jawab dengan bahwasanya perkara yang paling Allah cintai adalah jihad fisabilillah dengan barisan yang rapih, yang kokoh. Ya, barisan ini bisa dimaknai secara zahir, artinya memang dia barisan yang kokoh dalam perang, ataupun secara maknawi, yaitu maksudnya adalah ittihadul kalimah, atau bersatu padunya visi misi, bersatu padunya hati, ya, bersatu padunya umat Islam. Jadi ketika turun perintah jihad tersebut, ada sebagian golongan kaum muslimin, mereka yang tidak melaksanakannya dengan sesuai apa yang Allah perintahkan. Jadi mintanya supaya diberikan ahabul a'mal, mintanya diberikan perkara yang paling Allah cintai, tapi ketika datang malah tidak dilaksanakan. Ini langsung Allah uji di perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, ya, sebagian dari golongan kaum muslimin, mereka ada yang kembali untuk tidak ikut dalam peperangan. Jadi udah jalan, tapi di pertengahan jalan mereka kembali untuk tidak ikut dalam perjalanan. Dan bahkan pun ketika di dalam peperangan tersebut, ada sebagian orang yang tidak taat kepada qiyadah, kepada pemimpin, sehingga akhirnya Rasul SAW pun sampai terluka di peperangan tersebut. Jadi langsung Allah uji ketika mereka meminta kepada Allah ahabbul a'mali indallah, Allah jawab dengan jihad fisabilillah. Karena pada saat itu memang kewajiban jihad belum turun, gitu ya. Allah kasih dengan jihad fisabilillah, namun ternyata tidak semuanya bisa melakukannya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Nah, ayat ini memang menjadi sangat perhatian bagi para duat tadi, ya, karena memang sangat ngeri ketika kita menyampaikan apa yang tidak kita katakan. Maka dari itu Imam An-Nawawi dalam hal ini beliau sampaikan, seminimal mungkin ketika kita menyampaikan sebuah perkara, seminimal mungkin kita sudah melakukannya minimal sekali dalam seumur hidup, supaya kita bisa berhujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah melakukannya meskipun hanya sekali. Ini berlaku kepada perkara-perkara yang sunnah, ya. Kalau perkara wajib nggak bisa. Kalau wajib ya harus dikerjakan. Orang si fulan dia bilang ke orang lain, kamu wajib puasa Ramadan, tapi dia nggak puasa, itu udah salahnya berkali-kali lipat. Puasa Ramadan wajib, nggak usah ditanya lagi. Nggak usah disuruh sama dia pun, memang harus dikerjakan. Tapi beda kalau misalnya ada orang bilang, kamu harus sholat duha, karena sholat duha ini misalnya, karena sholat duha ini memudahkan rezeki, menambahkan pahala. Tapi dia nggak pernah sholat duha. Nah, ini bahaya juga. Minimal dia lakukan sekali, meskipun hanya sekali, dia sudah melakukan sebagai hujjahnya dia di akhirat nanti. Nanti urusannya entah itu diterima atau enggak, itu urusannya ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau sampaikan minimal mungkin itu dilakukan ya satu kali. Maka dalam riwayat Hasan Al-Basri, beliau pernah suatu ketika ditanyakan ya oleh beberapa orang, budak ya, hamba sahaya, wahai Hasan Al-Basri, bisakah engkau berceramah ya, atau berdakwah dan memberitahu umat bahwasanya Allah sangat memuliakan orang-orang yang membebaskan budak. Jadi minta sama Hasan Al-Basri untuk khutbahnya itu di hari Jumat. Kemudian beliau di hari Jumat yang besoknya tidak langsung khutbahnya tentang hal itu. Sampai kemudian 1 bulan, 2 bulan, di dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, orang-orang yang minta ke Hasan Al-Basri ini mereka nungguin, kok nggak ceramah-ceramah. Kita udah nungguin lama. Ternyata Hasan Al-Basri ketika diminta hal tersebut, beliau berjalan ke pasar dan membeli budak. Kemudian budak itu dipekerjakan di rumahnya 1 bulan, 2 bulan, sampai orang-orang juga tahu kalau beliau punya budak di rumahnya. Dulu masih ada, sekarang udah nggak ada. Jadi orang-orang sudah tahu, udah kenal gitu ya, diurusin segala macam. Sampai kemudian akhirnya beliau khutbah Jumat dan menyampaikan keutamaan untuk membebaskan budak.
Dan pada saat itu juga beliau bebaskan budaknya di depan orang banyak. Nah, jadi beliau berdakwah dengan cara langsung mempraktekkannya. Orang-orang langsung melihat. Jadi beliau bilang ketika didatangi kembali oleh para budak tersebut yang meminta kepada Hasan al-Basri untuk menyampaikan ya, fadail, aitqu raqabah ya, fadail, membebaskan budak. Beliau sampaikan, saya bukannya tidak mau langsung ceramah tentang itu, tapi seminimal mungkin saya lakukan hal itu dulu, meskipun hanya sekali. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya ketika kita menyampaikan sebuah perkara, kita sudah melakukannya meskipun minimal hanya satu kali dalam seumur hidup sebagai bentuk hujjah kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Kemudian masuk ke ayat ke-5 dan ke-6. Dua ayat ini bercerita tentang kisah para nabi, yang dimulai dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Mengapa kalian menyiksaku padahal kalian sudah mengetahui bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah. Dia orang Yahudi, orang Bani Israel, mereka tahu bahwasanya Musa ini memang betul Rasul, memang utusan Allah. Namun mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa sampaikan, lima tu'dzunani. Kenapa kalian menyiksaku? Nah, siksaan di sini, idza di sini maknanya bukan hanya sekedar siksaan fisik, tapi juga siksaan batin dan jiwa. Karena ketika seorang nabi menyampaikan dakwahnya ditolak, ya, ditolak oleh kaumnya, tentunya ini merupakan bentuk ya siksaan juga untuk para nabi tersebut. Ya. Dia akan kecewa dan semacamnya, gitu ya. Makanya beliau sampaikan, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka Bani Israel ya, semakin jauh dari hidayahnya Allah, Allah makin jauhkan lagi. Ini mereka udah menolak ya keimanan, ya, kemudian mengambil kesyirikan, ya, menolak Nabi Musa alaihissalam, menolak risalahnya, menolak ajarannya, maka Allah makin jauhkan lagi mereka dari hidayah dan taufiknya Allah. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena kita nggak pernah tahu ya, bagaimana nanti hari-hari yang akan kita lanjuti esok ya. Apakah kita akan tetap dalam keimanan atau enggak. Kita selalu meminta kepada Allah agar Allah tidak ya, membuat hati kita jadi nyeleweng, jadi samping, jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa tersebut. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah bagi orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah lanjutkan dengan kisahnya Nabi Isa. Jadi kisah-kisah Nabi yang disebutkan di dalam dua ayat ini bermakna tasliyatun lir rasul, atau maknanya sebagai penghibur ya bagi Nabi dan juga bagi para duat. Mengapa penghibur? Karena memang Nabi SAW ini diuji dengan berbagai macam hal ya, ditolak oleh kaumnya sendiri ya, kemudian juga dilempari kotoran dan dihina dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menghibur Nabi bahwasanya tenang. Dari dulu pun para anbiya, para rasul, mereka semua juga diuji. Mereka semua juga sama, ditolak sama kaumnya. Jadi sebagai bentuk hiburan untuk Nabi bahwasanya engkau tidak sendiri. Ya, engkau bukan hanya engkau yang memiliki ujian tersebut, tapi para nabi terdahulu pun juga sama ya, ditolak oleh kaumnya, tidak diterima dakwahnya dan semacamnya. Begitupun juga untuk para dai ya. Tidak semua orang mau mendengar omongannya, ada yang menolak, ada juga yang menerima. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil in rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Ketika Isa bin Maryam menyampaikan kepada Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi sama kayak Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Membenarkan apa yang kitab yang telah terdahulu, yaitu Taurat. Jadi para nabi ini, para nabi dan para rasul, tidak ada satupun dari mereka yang saling menyalahkan. Masing-masing dari mereka pasti saling membenarkan. Jadi nggak mungkin Nabi Isa datang bilang Nabi Musa salah. Yang benar adalah syariatnya saya.
Enggak seperti itu, tapi mereka saling membenarkan. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Nah, saya membenarkan dengan adanya kitab Taurat dan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya datang dengan kabar gembira bahwasanya akan datang seorang rasul ya'ti min ba'di, yang datang setelah aku, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nah, di sini kenapa disebutkan Ahmad padahal nabi kita namanya Muhammad? Nah, dalam Ibnu Katsir beliau sampaikan riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya nama Nabi Muhammad ini bukan hanya Muhammad, tapi juga namanya adalah Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Muqaffa, An-Nabiyyur Rahmah, Wal Malhamah, Wat Taubah. Jadi banyak namanya yang bisa dipakai. Jadi tidak hanya Muhammad, namun juga tadi Ahmad juga termasuk di dalam namanya Nabi Muhammad. Jadi akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Ini juga seperti yang Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf, ya, alladzina tabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dikata Allah maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi memang sudah dituliskan di dalam kitab Taurat dan Injil bahwasanya akan ada nanti nabi terakhir, ya, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Bahkan Nabi Isa tidak hanya membenarkan risalah yang sebelumnya, tapi juga membenarkan risalah yang setelahnya. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa ini kan jauh kan, banyak nabi dan rasul, ya kan? Tapi jarak setelah Nabi Isa ke Nabi Muhammad cuma nggak ada jaraknya, cuma langsung, ya, min ba'di, setelah aku. Jadi beliau membenarkan risalah sebelumnya dan juga risalah yang akan datang nantinya. Jadi kedua kisah Nabi ini sebagai bentuk tadi tasliyatun lir rasul wa du'at. Jadi sebagai bentuk penghibur bagi para nabi, bagi para du'at, ya, bahwasanya memang sudah seperti sunnatullah, ya, setiap dai, setiap nabi ini akan diuji, ya, dengan penolakan dari kaumnya, dari umatnya sendiri. Kemudian Allah lanjutkan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi ada orang-orang yang mereka diajak kepada Islam dan mereka mengetahui bahwasanya Islam itu adalah kebenaran yang hakiki, ya. Tapi mereka menolak untuk menerima Islam tersebut, ya, menerima Al-Qur'an tersebut. Allah sampaikan di sini mereka adalah orang yang paling zalim, azlam. Karena zalim ini maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhihi al-asli. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Dan meletakkan keimanan bukan pada tempatnya, meletakkan keimanan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang paling zalim. Maka disebutkan azlam. Jadi orang yang paling zalim itu adalah orang yang meletakkan keimanan bukan pada tempatnya. Orang yang beriman bukan kepada Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib. Udah begitu mereka membuat kebohongan-kebohongan terhadap Allah, yang membuat kebohongan-kebohongan terhadap Rasul yang diutusnya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah, ya, kepada orang yang sudah sangat jauh, ya, sudah terlampau jauh, ya, sesatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ini ingin mematikan, ya, yutfi'u. Atfa'a yutfi'u, mematikan cahayanya Allah atau agamanya Allah, Islam, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Jadi banyak mereka bikin makar, ya, propaganda dan seterusnya untuk menjatuhkan agama Islam. Sekarang kita ada media, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada WhatsApp, macam-macam. Musuh-musuh Islam mereka mudah sekali untuk berkoar-koar, ya, merusak, ya, nilai-nilai agama Islam lewat media-media tersebut. Yuridun liyutfi'u nurallah, supaya nanti agama Islam, cahaya Islam ini redup, mati. Jadi nggak ada lagi orang mau berislam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bahwasanya agama Islam, ya, cahaya Islam ini tidak akan pernah redup, tidak akan pernah mati. Bahkan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau sampaikan, orang yang berusaha mematikan cahaya Islam ini ibarat orang yang dia memercikkan air ke panasnya matahari, ke terangnya matahari. Ya nggak akan mati matahari, cuman dipercikkan air. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga
bahwasanya Islam ini akan tetap eksis, akan tetap ada sampai hari kiamat. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya, meskipun orang-orang kafir mereka enggak suka, meskipun orang-orang musyrik mereka menolaknya, enggak suka dengan ajaran Islam, Allah tetap akan menjaga agama tersebut sampai hari kiamat. Jadi dalam maqta' yang pertama ini, di dalamnya terdapat perintah dan larangan Allah terhadap orang-orang yang mengatakan atau yang menyampaikan hal-hal yang memang tidak ia lakukan. Kemudian juga di dalamnya Allah perintahkan bahwasanya hal terbaik, ya, amalan yang paling terbaik diantaranya adalah berjihad, ya, di jalan Allah. Ya, jihad ini nggak hanya bentuknya fisik, ya, tapi juga bentuknya maknawi, ya, jihad dalam berilmu, jihad dalam macam-macam dan sebagainya, dalam berdakwah dan seterusnya. Kemudian Allah sampaikan bahwasanya pentingnya kita berjamaah, ya, tadi pentingnya kita bersatu padu dalam sebuah jamaah. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa orang dia perang sendiri, nggak mungkin. Nggak bisa dia berdakwah sendirian, nggak mungkin. Jadi Allah memberikan bahwasanya pentingnya kita berjamaah dalam melakukan sebuah jihad fisabilillah, ya, mujahadah fisabilillah. Dan bersatu padu dalam sebuah jamaah ini bukanlah perkara yang mudah. Bahkan Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal, wa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Jadi yang menjadikan sebuah jamaah ini kokoh, ya, orang-orang yang di dalamnya mereka satu padu, hatinya terpaut masing-masing, itu bukanlah mereka sendiri, ya, mereka berusaha semaksimal mungkin, namun Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Wa allafa baina qulubihim, Allah yang taklif, Allah yang mengumpulkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalaulah sekiranya engkau menginfakkan semua hartamu yang ada di dunia untuk supaya orang ngikutin. Ya, ada orang dia maksa orang, bayar orang supaya ngikutin dia, supaya bareng sama dia di sebuah kelompok, di sebuah jamaah. Nah, itu nggak akan bisa membuat setiap orang tersebut meskipun sudah gabung ke jamaahnya, belum tentu mereka satu hati, belum tentu mereka satu visi, belum tentu mereka satu misi. Jadi nggak bisa, ya, dengan usaha kita sendiri untuk menyatukan orang banyak begitu, ya, di dalam sebuah jamaah, kecuali karena kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya, di dalam maqta' pertama ini juga Allah sampaikan tadzkir dengan dua kisah Nabi Musa dan Nabi Isa, dan di akhir Allah sampaikan tadi tentang orang-orang yang paling zalim, yaitu orang-orang yang meletakkan, ya, keimanan bukan pada tempatnya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan, ya. Insyaallah dilanjutkan nanti di pekan depan dari ayat ke-10 sampai ke-14. Terakhir mungkin jika ada yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan, tafadhol, silakan. Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, atas penjelasannya yang menurut hemat saya sangat bermanfaat sekali, ya, dalam kondisi seperti ini. Paling saya berbagi terkait kondisi sekarang. Kalau dilihat dari maknanya kan asof barisan. Nah, ini sudah diadop oleh negara termasuk Republik Indonesia, di mana barisan-barisannya untuk mempertahankan suatu negara ada yang namanya TNI, ada polisi, begitu juga dengan kementerian-kementerian, bahkan non-kementerian. Artinya dalam membingkai suatu negara dalam hal ini, mungkin dalam konteks kita adalah kepentingan Islam. Ya, artinya mudah-mudahan satu arah antara kehidupan bernegara dengan cita-cita Islam itu sendiri. Nah, sehingga barisan-barisan inilah yang seperti dijelaskan bahwa Islam insya Allah tidak akan mati sampai akhir. Sementara mungkin kondisi kita itu tinggal kita posisinya berada di mana, apakah berada di barisan-barisan yang Allah inginkan atau di luar yang Allah gariskan, kan paling seperti itu. Nah, terkait dengan ini paling
kita halangannya kondisi saat ini seperti wabah penyakit ini, COVID ini, sehingga ada beberapa daerah pelaksanaan ibadahnya ya sedikit terganggu dan bahkan ada yang terganggu, termasuk di Turi kita juga beberapa kali sudah mengalami tidak melaksanakan Jumat. Itu artinya semacam kondisi darurat yang memaksa kita tidak sekuat apa yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nih? Mungkin konsepnya dari para dai ya. Ini saya sangat setuju nih dengan adanya video ini yang di-share lewat Facebook atau lewat apa, sehingga nilai-nilai kebaikan itu kita baik secara real di lapangan kita maupun secara online ya bisa dilihat oleh orang-orang lain tentang kebaikan-kebaikan dari nilai-nilai Al-Quran. Nah, itu mungkin masukannya, hanya mungkin godaannya, ya bukan godaannya, ujian yang disampaikan Ustaz tadi bukan semacam mungkin halangan, tapi gimana caranya apa yang disampaikan oleh dai tersebut oleh penceramah yang masuk ke Ustaz ini bisa masuk ke dalam hati saya, ke hati kami, dan bahkan mungkin yang ada di sana yang tidak sempat menyaksikan di sini bisa menyaksikan lewat ini sehingga bisa masuk nilai-nilai Al-Quran maupun al-hadisnya. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair untuk masukannya, karena memang betul ya, semenjak COVID-19 ini kan udah hampir setahun ya. Ini perkembangan zaman teknologi apalagi yang online itu semakin berkembang. Jadi justru dengan adanya pandemi ini di antara hikmahnya adalah percepatan teknologi dalam sisi online ya. Semua sekarang base-nya online. Ya, orang bisa belajar dengan apapun, dengan YouTube, dengan Zoom ya, dengan apapun tanpa terkecuali, mau dimanapun mereka bisa belajar. Itu yang menjadi hikmah mungkin di antara hikmah dari pandemi ini, begitu. Betul ya, barakallahu fikum. Jadi memang dengan adanya YouTube, adanya Instagram, sekarang orang lebih mudah untuk mencari lebih maklumat. Bahkan mungkin terkadang Instagram itu suka ada quotes ya, suka ada, kalau di sini mungkin bapak-bapak ada yang main Instagram, itu suka ada quotes atau kalimat-kalimat indah gitu ya, dari banyak orang yang menuliskan. Jadi seakan-akan Instagram ini jadi lebih bijak daripada para asatis yang memang benar-benar ada ilmunya begitu. Nah, ini juga jangan sampai kebablasan, artinya kita juga melihat ya dari internet ya, dari manapun source-nya, sumbernya, perlu kita ketahui apakah ini memang betul atau tidak. Jadi tidak mudah juga dalam menyeleksi berita dan info yang datang dari internet. Jadi jangan langsung kita ambil kesimpulan dari berita yang hadir ya, terus langsung bisa kita share kemana-mana. Ini juga perlu perhatian. Mungkin itu ya, Pak. Nah, saya pikir cukup ya. Kira tidak ada lagi yang lain ya. Kita sama-sama tutup dengan kafakum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu al-islah ma stata'tu wa taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.